Halo Sobat Jogja Istimewa. Kembali lagi di acara podcast Jogja is Istimewa. Pada podcast kali ini kita akan membahas poin-poin tentang kota Jogja, keistimewaan Jogja, dan apa sih yang menarik di Jogja itu. Yang pertama, kita akan bahas apa sih itu Jogja. Setelah kita tahu apa itu Jogja, kemudian kita nanti akan mendengar istilah Jogja Istimewa. Dan apa sih itu Jogja Istimewa dan kenapa Jogja itu istimewa? Terus berikutnya, hal menarik apa aja yang ada di Jogja ini yang mungkin buat teman-teman tertarik ke Jogja? Dan yang terakhir, Jogja sebagai daerah istimewa, tentu saja memiliki tantangan dan tanggung jawab. Apa tantangan dan tanggung jawabnya? Tentu saja saya di sini tidak akan menjelaskan dengan sendirian. Aku ditemani oleh 4 temanku yang lainnya. Yang pertama ada Mbak Maria Sabina, yang kedua ada Mbak Widya Stuti Anissa, yang ketiga ada Mbak Clara Santi, dan yang terakhir ada Mas Alfonsus Salomo yang akan menjelaskan semuanya kepada kita semua. Kita langsung saja ke topik yang pertama. Apa sih itu Jogja? Ya kan? Baik teman-teman mungkin yang dari luar Jogja belum mengetahui apa itu Jogja. Maka dari itu di podcast ini akan dijelaskan apa itu Jogja sendiri. Akan dijelaskan oleh temanku Maria Sabina. Silahkan Mbak Maria Sabina untuk menjelaskan apa itu Jogja. Ya, jadi aku sebagai perantau yang memilih melanjutkan studi di kota Jogja karena menurut aku kita sering banget mendengar bahwa Jogja adalah kota yang ramah akan belajar. Ditambah lagi Jogja yang terkenal akan universitas-universitas yang bagus. Aku di sini juga sering mendengar bahwa Jogja memiliki budaya-budaya yang sangat menarik. Ditambah lagi budaya-budaya ini belum luntur, beda dengan daerah-daerah lain yang makin kesini budayanya mulai memudar. Sebagai contoh, di sini aku agak kaget akan budaya unggah-ungguh bahasa. Di sini yang dimana di kota saya berasal yaitu Bogor, tidak mengenal tuh ada namanya unggah-ungguh bahasa. Masyarakat terbiasa menggunakan tingkatan-tingkatan bahasa, di mana di daerah saya, cara berbicara saya ke kakek nenek, ke orang tua, dan teman-teman ini memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan di sini semua memiliki kebiasaannya sendiri. Lalu saya juga sering mendengar bahwa kota Jogja memiliki sebagai kota yang romantis dan penuh kenangan. Di Jogja juga banyak bangunan-bangunan yang masih autentik akan sejarah, itu semua yang menjadi nilai plus atau karakteristik kota sendiri. Gitu Mas Mikael. Wah, sangat menarik sekali ya sharing dari Mbak Sabina ini yang bagaimana dia memiliki ketertarikan sendiri di kota Jogja dan itulah alasan dia mengapa dia memilih kota Jogja dan Jogja sendiri yang memiliki budaya unggah-ungguh yang membuat Mbak Sabina ini tertarik dan dia semakin cinta dengan Jogja dan tentu saja dia bilang sebagai kota yang romantis. Tentu saja ini cukup menjelaskan tentang apa sih itu Jogja. Ya, Jogja itu adalah kota yang penuh budaya, kota yang penuh unggah-ungguh, dan tentu saja yang terakhir kota yang romantis teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ketika sudah sampai Jogja mungkin bisa menemukan pacar atau bisa menemukan pasangannya, pujaan hatinya di Jogja kita tidak tahu karena Jogja sendiri adalah Jogja yang istimewa. Jogja yang istimewa, apa itu Jogja yang istimewa dan kenapa Jogja itu bisa dibilang sebagai Jogja yang istimewa? Ya kan, kita tuh bertanya-tanya apa sih istimewanya. Pertanyaan itu akan dijawab oleh temanku Mbak Widya Stuti Anissa. Silakan Mbak Anissa untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu istimewa Jogja dan kenapa Jogja itu bisa dibilang istimewa. Oke, baik Mas Mikael, di sini aku mau menjelaskan mengapa Jogja itu disebut sebagai daerah yang istimewa. Sebenarnya nih ya teman-teman, kota Yogyakarta itu sudah disebut sebagai daerah yang istimewa sejak tanggal 15 Agustus 1950. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menetapkan Yogyakarta itu sebagai daerah yang istimewa. Nah, kenapa sih Soekarno itu menetapkan kota Yogyakarta ini sebagai daerah yang istimewa?
Karena kota Yogyakarta itu memiliki kesultanan yang sangat besar dan memiliki peran yang penting dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bahkan hingga kini kota Yogyakarta itu masih berbentuk kesultanan. Yang membedakan dengan daerah-daerah yang lain itu, kan kalau di daerah-daerah yang lain dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, di kota Yogyakarta ini dipimpin oleh seorang sultan. Sultan yang sedang memimpin pada saat ini di Yogyakarta itu ada Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kan kota Yogyakarta ini merupakan daerah istimewa. Tentunya kota Yogyakarta ini mempunyai undang-undang tentang keistimewaan kota Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Mas Mikael. Iya Mbak Nisa, gimana? Di sini aku mau nanya, Mas Mikael tahu nggak sih hal lain yang menyebabkan kota Yogyakarta itu sebagai daerah yang istimewa? Apa ya? Kalau jujur aku sih belum begitu tahu ya. Mungkin Mbak Nisa bisa menjelaskan pada aku dan teman-teman yang lain. Oke. Di sini aku mau ngejelasin nih hal lain yang menyebabkan kota Yogyakarta itu daerah yang istimewa. Jadi, di Yogyakarta itu sendiri mempunyai tata ruang kota yang tentunya sangat istimewa, yaitu kota Yogyakarta ini mempunyai garis imajiner. Garis imajiner itu apa sih? Jadi, garis imajiner itu merupakan satu garis lurus yang terbentang dari Gunung Merapi, Keraton, hingga Laut Selatan. Nah, selain garis imajiner ini, kota Yogyakarta juga mempunyai sumbu filosofis, yakni Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak yang dihubungkan secara nyata berupa jalan. Jadi, sumbu filosofis ini melambangkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, kemudian keseimbangan antara manusia dengan alam. Dimulai dari seseorang itu dilahirkan, kemudian ia beranjak dewasa, berumah tangga, kemudian melahirkan anak, dan terakhir melambangkan perjalanan manusia kembali ke Sang Penciptanya. Jadi gitu Mas Mikael, kenapa kota Yogyakarta ini disebut sebagai daerah yang istimewa. Nah, kita akan langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang hal apa saja yang menarik dari Jogja sendiri. Hal yang menarik dari Jogja sendiri akan dijelaskan oleh temanku, Mbak Clara Santi. Silahkan untuk menjelaskan. Oke, Mas Mikael. Hal yang menarik tentang Yogyakarta. Nah, kita juga tahu bahwa kota Yogyakarta itu sering banget dikunjungi oleh wisatawan asing dan dalam negeri. Tempat yang paling dikunjungin itu biasanya Malioboro, karena di sana memiliki banyak sekali hal yang menarik seperti souvenir dan barang-barang lainnya seperti baju, tas, dan lain-lain yang mungkin didominasi oleh nuansa batik. Kemudian yang selanjutnya yaitu seperti yang dikatakan Mbak Sabina tadi mengenai bahwa kota Yogyakarta itu adalah kota pelajar. Karena di Yogyakarta terdapat banyak sekolah dari SD hingga perguruan tinggi. Dan selain itu, kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat ramah dan juga sederhana. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena setiap orang di Yogyakarta memiliki tata krama, sopan santun, yang baik ketika bertemu dengan orang asing. Kemudian yang selanjutnya, hal yang menarik di Yogyakarta yang terutama yaitu wisatanya. Wisata di Yogyakarta itu sangat menarik karena Yogyakarta itu gudangnya wisata. Wisata itu salah satunya gunung, pantai Gunung Kidul, keraton, candi, dan lain-lain. Candi yang terkenal di Yogyakarta adalah Candi Prambanan. Dan keraton itu merupakan istana bagi para raja yang masih menjadi tradisi Kesultanan Yogyakarta, dan keraton juga dijadikan sebagai objek wisata bersejarah. Yang selanjutnya,
Yogyakarta itu memiliki kuliner yang khas, yaitu gudeg Jogja. Cita rasa gudeg yang manis menggambarkan bahwa Jawa memiliki nilai ketenangan, kesabaran, dan ketelitian. Selain itu, Yogyakarta dikenal dengan makanannya yang serba murah dan mengenyangkan. Maka dari itu, angkringan sering diserbu oleh para pelajar maupun mahasiswa karena harganya yang sangat murah, enak, dan mengenyangkan. Kemudian yang terakhir, ada juga tradisi yang masih diselenggarakan sampai sekarang. Salah satunya adalah upacara sekaten. Nah, apa itu upacara sekaten? Upacara sekaten merupakan upacara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Upacara ini diselenggarakan secara periodik 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal, yang jika di dalam kalender Jawa disebut bulan Maulud. Nah, upacara sekaten ini ditutup pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan mengadakan tradisi upacara grebek Maulud. Begitu Mas Mikael. Wah, sangat menarik sekali ya, dan sangat ingin, mungkin teman-teman setelah mengetahui menariknya kota Jogja, teman-teman jadi pengen untuk ke Jogja. Dan yang dibilang Mbak Clara tadi, bahwa kota Jogja itu memiliki kuliner yang nikmat dan tentu saja murah. Maka dari itu kenapa kota Jogja itu disebut kota pelajar, dan kenapa pelajar-pelajar pada datang ke Jogja? Karena Jogja memiliki biaya hidup yang murah. Pelajar yang datang ke Jogja tentu saja adalah golongan-golongan kaum muda. Kaum muda yang datang ke kota Jogja ini harus juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan Jogja. Dan Jogja sendiri memiliki tantangan keistimewaannya yang harus dijaga oleh anak muda. Apa sih tantangannya dan apa sih tanggung jawab kita sebagai golongan muda yang ada di Jogja ini untuk menjaga Jogja tetap istimewa? Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh kawan saya, Mas Alfonsus Salomo. Silakan Mas Salomo menjelaskan kepada teman-teman. Terima kasih Mas Mika untuk kesempatannya. Tantangan menuju keistimewaan Yogyakarta untuk kesejahteraan rakyat dan kebinekaan RI itu saya membuat 3 poin. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu pluralisme dan multikulturalisme yang berbasis kearifan lokal, kebudayaan Jawa. Yogyakarta sesungguhnya merupakan kekuatan spiritual dari keistimewaan Yogyakarta di era globalisasi. Oleh karenanya pendidikan di Yogyakarta itu harus tetap dikembangkan menjadi pendidikan yang multikulturalisme keindonesiaan yang kuat dan membentuk wawasan akademik yang peduli akan nilai-nilai kerakyatan. Dan poin kedua, dalam era globalisasi, keistimewaan Yogyakarta itu justru terletak pada kekuatan internal kebudayaan dan agama dalam menghadapi arus kebudayaan global yang melanda di Yogyakarta. Sehingga Yogyakarta itu nggak terbawa sama budaya pragmatisme, hedonisme, itu nggak terbawa. Dan di samping adanya proses globalisasi yang begitu masif, begitu cepat, yang kita ketahui bahwa sosial media begitu, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia manapun tuh dengan cepat. Apa yang terjadi di Asia, Eropa, Amerika, dan mana-mana tuh kita dengan cepat. Dan maka dari itu budaya-budaya dari luar tuh mudah untuk masuk, dan itu bisa menimbulkan ya kasar ngomong recok lah gitu. Jadi ngerecokin atau merusak budaya-budaya yang ada kalau kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat Jogja sebagai harus menjaga keistimewaan itu tidak refleksif dengan kebudayaannya sendiri. Karena yang harus masyarakat Jogja tahu adalah budaya Jogja itu luhur dan harus terus dilanjutkan sampai kapanpun. Karena namanya budaya walaupun luhur, walaupun memang sudah dari lama, kalau nggak dilanjutin ya akan mati juga gitu, nggak akan lanjut. Dan poin terakhir, keistimewaan Yogyakarta secara budaya tidak hanya ditandai dengan banyaknya pentas kesenian dan aset-aset yang mungkin sering didatengin sama wisatawan, tapi lebih tertuju pada budaya perilaku pemimpin dan masyarakat menuju identitas perilaku yang menghargai hak manusia dan mewujudkan sebuah tata sosial masyarakat baru, atau tata sosial baru dalam masyarakat yang egaliter atau yang setara. Jadi
diharapkan Yogyakarta tetap istimewa dan tidak ada lagi satu klasifikasi atau perbedaan-perbedaan yang signifikan ada di sejarah sosial itu nggak ada. Begitu Mas Mika. Wah, ternyata teman-teman penjelasannya Mas Salomo itu tantangannya sangat besar ya. Dan tentu saja tantangannya besar itu harus kita jalani, harus kita pegang teguh sebagai warga Jogja sendiri. Tantangan itu tentu saja bisa dijawab oleh generasi-generasi muda pada masa ini, terutama pelajar-pelajar yang datang ke daerah Jogja sendiri. Itu adalah tugas kita untuk menjaga baik budaya benda maupun budaya tak benda. Baik teman-teman, sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara podcast ini. Sebelum aku menutup acara podcast ini, aku akan memberikan beberapa poin apa sih yang sudah kita bahas dari tadi di podcast ini. Poin yang pertama adalah kota Jogja sebagai kota pelajar itu adalah kota yang menjawab tantangan Indonesia. Kota yang menjawab tantangan Indonesia sendiri sudah ada sejak Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berkiprah dan memiliki sumbangsih yang besar bagi kemerdekaan ini. Tentu saja sampai hari ini Kota Jogja menghasilkan insan-insan cendekiawan dan insan-insan pendidik yang bermutu bagi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kota Jogja sangat menarik untuk dikunjungi dan sangat menarik untuk ditinggali. Dan Kota Jogja sendiri memberikan kesan yang penting, kesan yang memikat di hati para warga, baik itu orang Jogja sendiri maupun pendatang seperti pelajar. Dan yang terakhir adalah kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi budaya-budaya luhur yang ada di Jogja ini. Jangan sampai kita mengotori dengan budaya lain. Budaya lain kita ambillah sisi baiknya untuk keistimewaan Jogja sendiri, dan sisi buruknya kita buang demi budaya Jogja yang luhur. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman semua yang akan datang ke kota Jogja, baik yang sudah ada di Jogja, untuk menjaga budaya-budaya luhur yang ada di Jogja. Teman-teman harus menjaga keistimewaan Jogja. Jogja tetap istimewa, dan buktikan kepada Indonesia dan dunia Jogja tetap istimewa dan bisa menghasilkan insan yang berguna bagi bangsa dan negeri ini dan bagi dunia. Seperti itu teman-teman. Ya, sudah nggak terasa kita sudah sangat berada di penghujung acara. Maka dari itu aku ingin menutup acara ini, dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menjelaskan penjelasan dengan sangat jelas sekali. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah menjelaskan. Maka dari itu, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di podcast Jogja Istimewa berikutnya. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye semuanya. Terima kasih.